Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, bab 3655-3657. Monster macam apa ini? Master Sekte Jiang terkejut saat melihat binatang penelan langit. Dia masih tidak tahu bahwa justru karena binatang penelan langit itulah dia selamat dari kesengsaraan guntur dan memperpanjang umurnya. Master Sekte Jiang, jangan takut, dia adalah binatang penelan langit, dia tidak akan menyakitimu. Dev buru-buru menjelaskan, tapi dia juga sangat penasaran mengapa binatang penelan langit tiba-tiba keluar sendiri. Dia melihat binatang penelan langit menuju sisa jiwa lelaki tua itu, yang mengejutkan Dev. Binatang penelan langit bisa menelan segala sesuatu, jika ia menelan sisa jiwa lelaki tua itu ke dalam perutnya, semuanya akan berakhir. Bocah kecil, kembalilah, kembalilah. Teriak Dev, tetapi binatang penelan langit itu sepertinya tidak mendengarkan Dev sama sekali. Setelah melihat binatang penelan langit, sisa jiwa lelaki tua itu sedikit terkejut, lalu dia mengulurkan tangannya dan membelai binatang penelan langit itu. Binatang penelan langit itu tergeletak di tanah dengan patuh dan tidak menyerang sisa jiwa lelaki tua itu. Adegan ini membuat Dev tercengang. Aura yang sangat familiar, aura monster ini sangat familiar. Gumam lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Binatang penelan langit menjulurkan lidahnya, bersiap untuk menjilat lelaki tua itu, tetapi ternyata ia tidak bisa menjilatnya sama sekali. Orang tua itu adalah jiwa yang tersisa. Meskipun dia ingin menjilatnya, dia tidak bisa menyentuhnya. Tuan Chen, mengapa makhluk roh Anda sepertinya sangat akrab dengan senior ini? Master Sekte Jiang juga melihat bahwa binatang penelan langit itu sepertinya sangat akrab dengan lelaki tua itu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dev tidak berbicara, tetapi menatap tajam ke arah binatang penelan langit dan melihat ke arah lelaki tua itu. Tiba-tiba, Dev sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ekspresi terkejut, Raja Iblis Awan Merah, apakah kamu Raja Iblis Awan Merah dari surga tingkat ke-9? Binatang penelan langit adalah tungganganmu, jadi kamu merasa familiar. Terlebih lagi, binatang penelan langit juga familiar dengan auramu, jadi dia segera keluar dari cincin penyimpananku setelah auramu meledak. Dev teringat apa yang terjadi saat dia bertemu dengan Raja Bintang Api di medan perang para dewa dan iblis. Raja Bintang Api berkata bahwa binatang penelan langit adalah tunggangan dari Raja Iblis Awan Merah, namun dia belum pernah bertemu Raja Iblis Awan Merah. Raja Bintang Api bingung, kenapa binatang penelan langit yang merupakan binatang surgawi bisa muncul di dunia surga dan manusia. Tampaknya Raja Iblis Awan Merah dibunuh oleh seseorang, dan jiwanya yang tersisa ditekan di Gunung Iblis Surgawi. Dia terjebak di dalam gua. Dia pasti sedang menunggang binatang penelan langit. Namun, binatang penelan langit pasti sudah mati. Telur binatang penelan langit yang didapat Dev pasti adalah telur yang diletakkan sebelum binatang penelan langit mati. Secara kebetulan, Dev mendapatkannya. Jelas sekali, Raja Iblis Awan Merah ditindas di bawah Gunung Iblis Surgawi, mungkin sebelum perang antara dewa dan iblis. Dari sudut pandang ini, legenda Gunung Iblis Surgawi seharusnya benar. Raja Iblis Awan Merah ini seharusnya menjadi orang yang tertindas di bawah Gunung Iblis Surgawi dalam legenda iblis besar. Adapun tingkat kekuatan Raja Iblis Awan Merah, Dev tidak tahu, dan Raja Bintang Roh Api tidak pernah memberitahunya. Tapi untuk bisa tinggal di surga tingkat 9, kekuatannya pasti tidak akan terlalu lemah. Raja Iblis Awan Merah. Tuan Chen, iblis macam apa ini? Saya belum pernah mendengarnya. Master Sekte Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan lelaki tua itu sendiri juga tampak bingung. Anda bilang saya adalah Raja Iblis Awan Merah yang tinggal di surga tingkat 9. Bagaimana bisa kamu tahu? Orang tua itu sama sekali tidak dapat mengingat siapa dia, dan ketika dia mendengar nama Raja Iblis Awan Merah, dia masih sangat asing. Saat aku berada di medan perang para dewa dan iblis, aku mendengar seseorang bernama Raja Bintang Api berkata, binatang penelan langit adalah tungganganmu, dan sekarang binatang penelan langit begitu akrab denganmu, kamu seharusnya adalah Raja Iblis Awan Merah. Dev memberi tahu orang tua itu apa yang dia dengar. Orang tua itu berpikir sejenak, tetapi masih tidak dapat memikirkan apapun, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu siapa Raja Bintang Api itu, dan aku sendiri juga tidak tahu, siapa itu. Setelah mengatakan itu, aura di tubuh lelaki tua itu berangsur-angsur mereda, dan setelah binatang penelan langit mengelilingi sisa jiwa lelaki tua itu, dia dengan cepat kembali ke cincin penyimpanan Dev.
Master Sekte Jiang, Anda harus memulihkan ingatannya terlebih dahulu. Setelah ingatannya pulih, semuanya akan diketahui. Dev menjadi tidak sabar sekarang. Jika orang tua ini benar-benar Raja Iblis Awan Merah, iblis besar yang tinggal di surga tingkat 9, maka itu akan menjadi kebahagiaan yang besar bagi Dev. Ada iblis besar yang hidup di lautan kesadaran. Apakah Dev masih takut dia tidak bisa makan cukup di surga? Oke, saya akan mencobanya. Master Sekte Jiang mengangguk, tetapi saat ini dia tidak percaya diri sama sekali. Mengetahui bahwa pihak lain adalah iblis besar dari alam surga, meskipun itu hanya sisa jiwa, tidaklah mudah untuk membantu pihak lain untuk memulihkan ingatannya. Senior, saya akan membantu Anda memulihkan ingatan Anda. Mungkin ada ketidaknyamanan selama proses tersebut. Saya harap Anda dapat menanggungnya dan jangan marah. Jika dia benar-benar tersinggung, maka sekte jiwa iblisnya tidak akan tersisa. Ayolah, aku tidak akan marah. Raja Iblis Awan Merah mengangguk dan berkata. Terlihat wajah Master Sekte Jiang sangat serius, dan dia menggunakan tangannya untuk merapal mantra dalam jumlah besar. Kemudian asap di sekitarnya berubah menjadi garis tipis. Saat Master Sekte Jiang menurunkan tangannya, garis tipis yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke arah kepala Raja Iblis Awan Merah. Jiwa sisa Raja Iblis Awan Merah sedikit gemetar, dan tangisan aneh terdengar. Segera setelah itu, garis aura biru muda mengembun dari jari Master Sekte Jiang, dan saat aura biru muda memasuki sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah, Raja Iblis Awan Merah bergetar lebih dahsyat. Segera, dahi Master Sekte Jiang dipenuhi keringat dingin, dan matanya selebar lonceng. Ledakan. Tiba-tiba, sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah meledak dengan cahaya keemasan, langsung mengalahkan semua aura Master Sekte Jiang, dan kekuatan besar menyebabkan Master Sekte Jiang terpental ke belakang. Master Sekte Jiang. Melihat ini, Dev buru-buru melangkah maju untuk membantu Master Sekte Jiang berdiri. Master Sekte Jiang pucat dan lemah saat ini dan berkata, kekuatan senior ini terlalu menakutkan. Bahkan jika hanya ada satu jiwa yang tersisa, dia memiliki kemampuan untuk melawan secara otomatis. Dengan tingkat kultivasi saya, tidak mungkin saya dapat membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Jika kita dapat menemukan seseorang yang lebih kuat dan memahami jiwa, kita mungkin dapat membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Setelah mendengar ini, Dev terdiam. Di mana dia bisa menemukan seseorang lebih kuat dari Raja Iblis Awan Merah? Meskipun dia naik ke surga sekarang, dia mungkin tidak akan bisa bertemu seseorang sekuat Raja Iblis Awan Merah dalam waktu singkat. Bagaimanapun, dia adalah iblis besar yang tinggal di surga tingkat 9. Sepertinya kita hanya bisa menunggu perlahan. Dev melirik Raja Iblis Awan Merah tanpa daya. Awalnya, Dev ingin Raja Iblis Awan Merah memulihkan ingatannya, yang akan sangat membantunya. Sekarang sepertinya tidak ada harapan dan saya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Raja Iblis Awan Merah memandang Dev seperti itu dan tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia berkata, bahkan jika ingatanku tidak pulih, beberapa hal naluriah sudah cukup untuk kamu pelajari. Aku tidak akan tinggal di lautan kesadaranmu dengan sia-sia. Hei, kamu terlihat sangat putus asa. Sekarang kamu tidak memiliki belenggu, mungkin kamu bisa mengingat beberapa hal secara perlahan, jadi kamu bisa tetap berada di lautan kesadaranku dengan ketenangan pikiran. Setelah Dev selesai berbicara, kesadarannya membawa sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah, menyelimutinya, dan kemudian dia kembali ke lautan kesadarannya lagi. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf karena saya tidak dapat membantu Anda. Master Sekte Jiang berkata kepada Dev dengan rasa malu. Master Sekte Jiang, kamu telah banyak membantuku. Aku telah mengganggumu di Sekte Jiwa Iblis selama berhari-hari. Sudah waktunya aku untuk pergi. Karena ingatan Raja Iblis Awan Merah tidak dapat dipulihkan, Dev tidak perlu untuk tinggal di Sekte Jiwa Iblis. Sekarang, dia ingin menemukan batu iblis surgawi untuk membantu iblis angin membentuk kembali tubuhnya. Tuan Chen, ada banyak bahaya di kedalaman gunung iblis surgawi, dan tidak ada aturan sama sekali. Terlebih lagi, aliansi penyegelan iblis telah memerintahkan untuk membunuh Anda. Diperkirakan banyak orang yang ingin mengambil hidup Anda. Aku, Sekte Jiwa Iblis, masih bisa membuatmu aman, mengapa Tuan Chen tidak tinggal lebih lama lagi? Master Sekte Jiang berkata kepada Dev. Master Sekte Jiang, alasan mengapa saya memasuki kedalaman gunung iblis surgawi adalah selain menjelajahi gua penelan iblis, saya juga memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu menemukan batu iblis surgawi. Dev menyatakannya tujuannya yang lain. Batu iblis surgawi.
Master Sekte Jiang tertegun. Tuan Chen, batu iblis surgawi digunakan untuk membentuk kembali tubuh fisik. Saya ingin tahu, apa yang Anda lakukan dengan batu iblis surgawi? Untuk membantu teman Anda membentuk kembali tubuh fisiknya, kan? Selain itu, alam temanmu terlalu rendah, jadi batu iblis surgawi tidak diperlukan. Hanya biksu yang berada di atas alam kesengsaraan transendensi yang membutuhkan batu iblis surgawi untuk membentuk kembali tubuh mereka. Dengan cara ini, mereka dapat mempertahankan kekuatan tubuh mereka semaksimal mungkin, dan mencegah tubuh mereka menjadi terlalu lemah, dan wilayah mereka tidak akan terpengaruh. Ketidaksesuaian dalam kekuatan akan menyebabkan penurunan kekuatan atau kerusakan fisik. Master Sekte Jiang mengikuti Dev untuk menjelaskan penggunaan batu iblis surgawi, dan dia mengira Dev tidak mengetahuinya. Master Sekte Jiang, Anda harus tahu bahwa saya sedang mencari batu iblis untuk teman lain. Dia telah menggunakan tubuh orang lain sekarang, tetapi itu membatasi kekuatannya, jadi dia ingin membentuknya kembali. Untuk kembali membentuk tubuh fisiknya, aku harus menemukan batu iblis surgawi untuknya. Temanku ini pasti berada di atas alam kesengsaraan transendensi. Adapun alam spesifiknya, aku tidak tahu persisnya. Dev menjelaskan kepada Master Sekte Jiang dan berkata. Ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, Tuan Chen, berapa banyak teman yang Anda miliki, hanya raga jiwa yang tersisa. Dan masing-masing lebih tinggi dari yang terakhir. Dev juga tidak berdaya, seperti iblis angin dan iblis roh jahat, mereka hanyalah jiwa yang tersisa, dan hanya iblis darah yang memiliki tubuh aslinya, tetapi Dev tidak tahu kemana perginya iblis darah. Master Sekte Jiang, saya dipercaya oleh orang lain untuk setia. Karena teman saya meminta saya untuk menemukan batu iblis surgawi, saya harus pergi menemukannya, jadi saya hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Kata Dev sambil mengangkat tangan ke arah Master Sekte Jiang. Tuan Chen, batu iblis surgawi adalah benda yang sangat langka dan berharga di dunia surga dan manusia, hanya saja, batu iblis surgawi berada jauh di dalam gunung iblis dan sangat sulit untuk ditemukan, kata Master Sekte Jiang. Aku tahu, tapi aku harus tetap mencarinya meskipun itu sulit. Aku yakin selama aku bekerja keras, aku pada akhirnya bisa menemukannya, kata Dev dengan percaya diri. Melihat Dev bersikeras mencari batu iblis surgawi, Master Sekte Jiang terdiam sejenak dan berkata, Tuan Chen, saya tahu di mana batu iblis surgawi itu. Ketika Dev mendengar ini, dia segera berkata dengan bersemangat, Master Sekte Jiang, di mana batu iblis surgawi itu? Menurut cerita, itu ribuan mil barat daya wilayah ini. Di sana, ada Sekte Iblis Surgawi. Dikatakan bahwa Sekte Iblis Surgawi ini telah hidup di Gunung Iblis Surgawi sejak keberadaan Gunung Iblis Surgawi, jadi pasti ada batu Iblis Surgawi di Sekte Iblis Surgawi ini. Saya memiliki persahabatan dengan Sekte Iblis Surgawi. Saya dulunya adalah anggota dari Sekte Iblis Surgawi. Lalu beberapa murid kami membentuk Sekte Iblis Jiwa, jadi kami memiliki hubungan. Saya bisa pergi dan mencoba melihat apakah saya bisa mendapatkan sepotong batu Iblis Surgawi untuk Tuan Chen. Tapi batu iblis surgawi ini sangatlah berharga, jadi saya tidak yakin Sekte Iblis Surgawi akan memberikannya kepada saya, jadi saya hanya bisa mencoba keberuntungan saya. Kata Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang, terima kasih banyak. Saya bisa menemani Anda ke Sekte Iblis Surgawi. Lalu saya bisa menukarnya dengan koin roh, sumber daya, atau harta lainnya. Dev sangat senang. Selama dia tahu di mana batu iblis surgawi itu, dia bisa tenang. Dengan cara ini, Dev tidak lagi harus mencari tanpa tujuan, berapapun biayanya, Dev akan mendapatkan batu iblis surgawi itu. Tuan Chen, status Anda saat ini tidak cocok untuk tampil di depan umum. Saya pikir Anda harus menunggu di Sekte Jiwa Iblis kami. Dev sekarang menjadi ladang sumber daya berjalan. Orang yang telah mengetahui perintah pembunuhan dari aliansi penyegelan iblis, jika mereka melihat Dev, saya khawatir hanya tidak sedikit yang tidak tergoda. Master Sekte Jiang, jangan khawatir, saya memiliki teknik yang menakjubkan, ubah saja penampilan saya. Setelah Dev berkata, bentuk tubuhnya berubah dengan cepat, dan dia segera berubah menjadi pria paruh baya dengan janggut. Melihat ini, Master Sekte Jiang hanya bisa mengangguk setuju dengan Dev. Bersambung.